Pemirsa, cuaca ekstrim membuat banjir lagi-lagi merendam sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jakarta pun memutuskan untuk memperpanjang operasi modifikasi cuaca sebagai langkah pencegah banjir. Benarkah modifikasi cuaca efektif sebagai solusi untuk mengatasi banjir? Dan apakah modifikasi cuaca berbahaya jika sering dilakukan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Kamis 29 Januari 2026, cuaca ekstrim masih melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga membuat banjir kembali menerjang permukiman warga. Di Jakarta Barat, ratusan rumah warga di kawasan Jalan Pesing Koneng, Kedoya Utara kembali direndam banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Di Jakarta Timur, ratusan rumah di Jalan Rawadas Pondok Kopi Durensawit juga lagi-lagi terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Rabu kemarin membuat permukiman padat penduduk ini dilanda banjir dengan ketinggian air mulai dari 50 sampai 70 cm. Tidak hanya permukiman, banjir yang juga disebabkan oleh buruknya drainase turut menggenangi jalan penghubung dengan ketinggian mencapai 90 cm. Akibatnya, jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan. Yang bertahan di rumah lah bang, ada yang mengungsi, ada yang bertahan di rumah. Belum ada bantuan bang. Tolong dibantu buat makan makanan anak-anak, sama ya minuman sehat gitu bang, sama vitamin. Banjir juga menggenangi Jalan Kelapa Hibrida Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Banjir dengan ketinggian 30 cm ini membuat sejumlah pertokoan di sekitar lokasi tutup dan pemotor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Petugas PPSU Kelurahan Pegangsaan 2 Adi mengatakan kondisi banjir kali ini lebih baik dibandingkan banjir di kawasan yang sama pada 22 Januari 2026 lalu. Ini sampai saat ini masih air ketinggian berapa Bang? Sekitar 20 ke 25 cm Pak. Ini setiap hujan itu selalu begini atau gimana? Iya Pak, soalnya ini titik terendah. Itu luapan aliran kali apa sih Bang? Kali? Kalau untuk kali ini luapan kali Sunter Pak. Biasanya ini surut setelah curah hujan turun atau gimana? Iya, pas curah hujan turun, surut. Yang minggu kemarin juga sempat kayak gini ya Bang? Iya, betul Pak. Itu kondisi parahan mana? Yang minggu kemarin apa sekarang Pak? Lebih parah dengan minggu kemarin Pak. Itu bertahan sampai malam ya Bang? Iya Pak, betul. Di Jakarta Selatan, selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam sekolah dasar di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru. Banjir ini membuat sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk para siswanya. Menurut salah satu guru, banjir lama surut dikarenakan buruk drainase serta tidak adanya pompa penyedot air. Kita banjir itu dari kemarin tanggal 23 kita banjir sampai tanggal 26. Nah setelah itu surut. Nah ini tadi malam banjiran lagi, hujan deras. Oke, untuk udah ada komunikasi ke Pemda atau Dinas Pendidikan, apa yang dibutuhkan sekolah ini Pak? Ya, kita memang sudah mengajukan permohonan ke Kasatlat, Kecamatan, mengajukan proposal atau permohonan agar kita diberikan pompa air, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Pak, sebelumnya ini siswa dipulangkan apa sudah diumumkan untuk PJJ? Karena banjirnya itu malam, jadi tadi pagi jam 5 dari sekolah mengumumkan hari ini PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Lalu, apa upaya pemerintah Provinsi Jakarta dalam mengatasi banjir akibat cuaca ekstrim? Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya berupaya meminimalisir dampak cuaca ekstrim dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini dilakukan untuk menurunkan intensitas hujan. Kemarin sore sebenarnya saya memerintahkan untuk menambah OMC. Dengan demikian kenapa hari ini kita bisa menikmati terang benderang. Walaupun OMC ini dikritik nggak apa-apa, kalau mengkritik itu saya aja. Tetapi inilah yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengurangi curah hujan yang ada di Jakarta. Hari ini saya juga memerintahkan untuk tetap OMC minimum 2, maksimum 3.
agar kemudian supaya curah hujan turun, dan kemudian yang berikutnya adalah masyarakat yang sekarang ini seperti di tempat ini yang mengungsi segera bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Selain itu, pemerintah Provinsi Jakarta juga akan melakukan normalisasi di 3 sungai utama. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, 3 sungai yang akan dinormalisasi pada tahun ini yakni Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Pramono mengatakan pengerukan sedimen lumpur juga terus dilakukan di seluruh sungai di Jakarta dengan mengarahkan 200 ekskavator. Saya termasuk gubernur yang sudah mencanangkan untuk normalisasi 3 sungai, yaitu Ciliwung, kemudian Cakung Lama, dan Krukut. Dan akan dimulai di tahun ini 3-3-nya. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah operasi modifikasi cuaca memiliki dampak buruk jika sering dilakukan untuk mengurangi resiko banjir? Pakar geologi Dwi Korita Karnawati menjelaskan, modifikasi cuaca adalah langkah mitigasi darurat dan bukan sebagai solusi permanen pencegah banjir di Jakarta. Dwi Korita pun meminta pemerintah Provinsi Jakarta tidak mengambil jalan pintas untuk mengatasi banjir di Jakarta dengan selalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Kenapa saat ini sering dilakukan modifikasi cuaca? Karena saat ini memang saat pada puncak musim hujan. Tidak ada modifikasi cuaca pun, hujannya itu akan lebat sampai sangat lebat. Nah, kenapa harus dimodifikasi cuaca? Modifikasi cuaca itu adalah langkah darurat, bukan langkah permanen untuk menyembuhkan banjir, bukan. Tapi pertolongan pertama, karena kalau curah hujan lebih dari 150 mm, barangkali kapasitas daya dukung lingkungan plus infrastruktur plus pompa-pompa itu sudah tidak akan sanggup untuk mencegah banjir karena lingkungannya kan sudah banyak berubah ya. Sehingga parasetamol yang paling urgent dibutuhkan itu adalah bagaimana curah hujan itu yang awalnya diprediksi sangat lebat bisa diturunkan kurang lebih 30% menjadi katakanlah menjadi lebat atau sangat lebat batas atas menjadi sangat lebat batas bawah. Sehingga sangat lebat itu atau katakan ekstrim ya, itu batasnya 150. Bagaimana bisa dikurangi 30%. Jadi sifatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko banjir. Kalau pertanyaannya kenapa sering dilakukan? Karena memang menurut perakiraan itu memang kalau saya lihat dari perakiraan BMKG 3 hari terakhir ini harusnya hujannya sangat lebat, hampir ekstrim ya. Tapi saya kebetulan juga ada di Jakarta. Itu ternyata ya memang hujan, tetapi tidak sampai seperti yang dikatakan ekstrim. Jadi sifatnya itu adalah kedaruratan. Namun kalau ditanya pencegahan banjir, tentunya bukan dengan modifikasi cuaca, itu adalah langkah darurat. Pemerintah Provinsi Jakarta diketahui mengambil opsi memperpanjang operasi modifikasi cuaca, menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mengumumkan potensi cuaca ekstrim hingga 1 Februari 2026 mendatang. Operasi modifikasi Jakarta dinilai efektif sebagai solusi jangka pendek dalam mengendalikan banjir. Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh dan work from home hingga 1 Februari 2026. Namun, masyarakat Jakarta berharap pemerintah Provinsi Jakarta bisa menyelesaikan masalah banjir Jakarta secara permanen. Sebab kini banjir besar di Jakarta tidak lagi muncul sebagai peristiwa 5 tahunan. Melainkan banjir besar di Jakarta bisa selalu terjadi jika hujan terus mengguyur bila lingkungan tidak dikelola dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.